And hari ini kita barengan my partner, Paul Palele. What's up, man? What's up, man? Thank you ya, udah mau diajakin untuk seru-seruan. Happy to be here, man. Bikin NBA Playoff Prediction. Kita Alright. baru selesai siaran, Paul. Your reaction dulu lah tadi. Warriors lawan Clippers, gila banget tuh game-nya. Gila, gue nggak nyangka bisa dibilang antara Orlando Magic sama Sixers mungkin selisihnya udah ketahuan sebelum akhir game. Tapi di 3 play-in game yang lain, termasuk yang kita baru siaran, gue nggak nyangka bisa seketat itu, bisa sedrama itu, dan ketegangan tinggi sampai bener-bener sampai detik-detik akhir. What a comeback dari, bisa dibilang comeback lah dari Golden State Warriors. Pertama, your reaction. Al Horford 3 kali 3 point. 4 kali. 4 kali 3 point kalau nggak salah, 3 kali beruntun kalau nggak salah. Itu benar-benar 4 dari 7 percobaan 3 pointnya, di mana yang 3 pertama nggak masuk sama sekali. Ini Warriors tuh tim yang kayak bapak-bapak yang kalau kita sparring basket kayak bapak-bapak yang susah dikalahkan, kayak nggak mau nyerah sama sekali. Mereka sudah berkali-kali ketinggalan double digit, tapi mereka bisa bangkit. Dan kalau kita lihat kebangkitan itu bukan seberapa mereka bisa bangkitnya, tapi kapan itu terjadi. And they came back at the right time, menuju di akhir pertandingan, tidak menyisakan Clippers waktu untuk bisa respon sama sekali. And Steph Curry juga bangkit nih, kita tahu tadi udah sampai 2 kali tadi ya ke Masuk ke locker locker room. Terus udah gitu, Steve Kerr udah lupakan lah katanya minutes restriction. Benar, 36 menit, tadi kok hanya 36 menit main. Man, and what a shot at the end, man. What do you think about Steph Curry today? I think Steph Curry, Draymond Green, ini 2 pemain yang menunjukkan, gini deh, kalau gue jadi mereka, peringkat 10, satu-satunya tim di wilayah barat dengan losing record masuk ke play-in, mereka tidak ada kelihatan panik sama sekali. Steph aja waktu ada 3 point yang dianulir, inget gak? Yeah. Dia masih joget-joget, kayak, kok ini orang nggak ada paniknya. Dan gue ngelihat itu sampai ke quarter ketiga, sampai ke quarter keempat, mereka ketinggalan 11 point, sempat ketinggalan 13 point. Tidak ada kayak marah-marah atau panik. Ada protes dari Draymond Green kena tag sekali, itu masih wajar lah. Jadi gue ngelihat dengan mindset dan mental yang sangat kuat dan sudah pernah menghadapi situasi seperti ini, memberikan mereka kesempatan ya yang mereka manfaatkan dengan baik, karena ya kesempatan itu nggak datang banyak. Mereka ambil time out, setiap kali ambil time out Steve Kerr meracik sesuatu, selalu berhasil mendapat point after time out. Bukan hanya itu, setelah mencetak point mereka mendapatkan steal ataupun defensive stop. Ngomongin steal, defensive stop, gila ya. Draymond, dia 2 kali big plays on Kawhi loh. Put some respect on Draymond Green nih. Dia mau sebuktiin apa lagi, dia tuh emang defensive catalyst sih di tim ini. Gila sih, tapi emang tadi nggak nyangka juga, apalagi Draymond juga udah pegang-pegang lutut, guys. Itu yang hebat ya. Kalau lo nonton replaynya, dia lagi jaga Kawhi, terus dia lututnya dipegang. Tapi dia terus main defense. Kalau pemain lain mungkin udah jatuhkan diri atau melepaskan untuk point time out terus digantikan. Dia enggak. Dia nunggu sampai playnya selesai baru dicek gitu. Padahal dia udah meringis dikit, udah pegang, terus tiba-tiba langsung Linu sih gitu. Udah tua soalnya, kan bapak-bapak. Abis ini langsung bikin podcast juga dia. Oh harus layak untuk dia ngoceh-ngoceh nih abis pertandingan ini. Tapi gue harus kasih respect. Gue nggak selalu jadi fansnya Golden State Warriors, tapi gue nggak pernah tidak respect mereka sih. Melihat mereka bisa, ya di situasi seperti inilah bisa dapat Kristaps Porzingis, by the way, amazing game, Gi Santos juga. Tapi it all started dengan Steph Curry mulai bangun di third quarter. Dan juga bisa bilang dari satu sequence terakhir yang Draymond Green mendapatkan steal dari inbound, ada goaltending dari Benedict Mathurin, dan foul ke-6 dari Darius Garland. Itu udah selesai, dari itu it's over sih. Iya, itu sih tadi yang penutupnya sih untuk Clippers sih. Dalam satu sequence ya. Baik, tadi Paul juga bilang, wah lu jadi fans Clippers lu nyesek banget dong. Kagak, orang gua pengennya Warriors. Karena kita berapa tahun lagi akan mendapatkan, dan ini nggak tentu mereka bisa lolos ya, mereka harus menghadapi Phoenix Suns. Tapi gue sih harap mereka bisa bertemu sama OKC di first round. Karena at least mereka walaupun tidak punya firepower ataupun talenta untuk menghadapi OKC, mereka memiliki ini yang tadi kita lihat, experience dan mental yang kuat. Jadi lu kalau Phoenix lawan Warriors nih. Warriors sih. I saw Devin Booker choke kemarin di pertandingan lawan Portland Trail Blazers. Pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan, tapi dimenangkan oleh Portland. Gue lihat sih momentum ada di tangannya Warriors saat ini. Ya semoga, tapi Jordan Ott juga mainin small lineup terus ya. Kemarin kalau gue lihat di kuarter keempat, dia tuh bener stick with the small lineup. Gue nggak ngerti kenapa, Danny Avdija udah ngedrive terus ya. Lolos terus dan sangat licin ya, kayak belut Danny Avdija kemarin. Dan ternyata ya kita lihatlah udah ada hal-hal yang bisa dieksploitasi oleh Steve Kerr dan Steph Curry di pertandingan berikut. Plus mereka dapat istirahat lagi. Jadi besok istirahat sehari. Hopefully
Steph Curry dalam kondisi yang cukup baik. Amin. Nah, karena kita pindah ke East dulu nih. Kalau Oke. lo jagoin Charlotte atau jagoin Orlando Magic? Kalau gue mikirnya pakai otak, gue mungkin jagoin Orlando Magic. Oke. Karena setelah mengalami kekalahan, mereka seharusnya main lebih baik lagi ya. Kita udah lihat game yang baik dari Desmond Bane. Tadi kita nggak sempat nonton endingnya karena kita persiapan untuk siaran. Tapi kalau gue mikir pakai hati, gue pengen banget ngelihat Charlotte masuk ke playoff. Gue udah pengen banget ngelihat mereka menghadapi Detroit Pistons. Dua-duanya tim yang muda, yang susah diprediksi. Walaupun tetap mungkin unggul Detroit Pistons, I think kalau Charlotte can get it together, karena kita lihat kemarin LaMelo Ball sama Conley menunjukkan inexperience mereka di situasi yang ada penekanan berat. Jadi kita lihat mereka ya bisa dibilang agak choke lah kemarin, membutuhkan overtime untuk menang tanpa ada Bam Adebayo. I hope they get their act together untuk bisa kasih perlawanan Detroit Pistons seandainya mereka lolos lewat Orlando. Iya, kemarin untungnya ada Miles Bridges, ada Brandon Miller yang on fire sih untuk bisa Diselamatkan oleh mereka sih sebenarnya. diselamatkan sama mereka sih kemarin di babak kedua. Tapi untungnya LaMelo juga nggak kena suspension ya. Iya. Setelah menarik kakinya Bam, dia kena Flagrant 2. 35.000 Fine. sama yang 25.000 karena dia Itu how does it work sih? Di flagrant yang dikasih setelah Iya, gue juga nggak tahu tim sih. Orlando nanti dapat free throw gitu dan ya gue juga bingung. Agak nasi udah jadi bubur nggak sih maksud gue? Iya. Gue nggak blame, nggak memberikan apa ya? Gue nggak ngerasa itu intentional untuk nyakiti Bam Adebayo. Tapi gue juga ngerasa itu butuh ada Jadi pas gue denger dari broadcastnya Prime Video, mereka juga bingung kenapa Stan Van Gundy kalau nggak salah yang bilang, kenapa ini nggak di review sama official? Karena nggak ada foul. Ternyata karena playnya udah lanjut ke yang berikutnya, pas setelah blow whistle berikutnya udah nggak bisa di-review. Jadi dari peraturan itu mungkin ada sesuatu yang bisa diperbaiki agar ini tidak terjadi lagi. Tapi hari ini langsung keluar lagi di Bleacher Report. Ternyata LaMelo udah kedua kali narik kakinya Bam. Iya. Jadi Dirty play atau nggak? Ada yang bilang juga kalau lo mau cek dia, tolong Lu Dort dicek dua juga. Tapi tangannya nggak tahu ya. Kalau gue mungkin jadi ya kita harus LaMelo doang yang tahu lah ya. Karena kan itu tangannya swing gitu kan. Jadi kayak mungkin emang dia sebenarnya nggak nyangka juga kali mungkin ada kakinya. Gue selalu tidak ingin menilai sebuah aksi. Boleh kita replay untuk siapa yang sentuh bola terakhir atau itu foul kena kepala nggak. Tapi jangan pernah menilai pergerakan dari replay. Karena in real time selalu beda lah. Kelihatannya kalau di replay, oh itu dia narik. Ya kalau dipelanin kelihatan narik. Tapi mungkin tangannya udah di sini dan dia mau coba untuk berdiri kena kakinya. Dan benar juga ada argumen bahwa Bam juga sedikit off balance. Jadi ya again nasi udah menjadi susah, bubur, udah tidak ada ngaruhnya. Dia di fine 25.000 plus 35.000 plus 25.000. Jadi udahlah anggap ini sayang sekali untuk Miami Heat, tapi emang gue pengen lihat Charlotte yang melaju sih. Jadi Charlotte nih lawan Detroit. Charlotte lawan Detroit deh, gue akan megang mereka untuk. I'm gonna say that both LaMelo dan Conley akan ada bounce back game. Gue harap ini jadi sedikit wake up call untuk Conley. Ini nih playoff situasi kayak gini nih. Bisa dibilang dia kemarin agak choke lah, dia udah sangat cair dari garis 3 point. Semoga dia bisa menunjukkan kemampuannya di play-in game. Lawan Orlando lah ya, ntar kayak mungkin bisa bounce back ya. I think it's gonna be a close game. I don't think it's gonna be easy, kasi it's close game banget. Ya, Orlando Magic nih juga mereka wajib menang sih, kalau nggak kayaknya pelatihnya bakal dipecat sih kalau nggak menang. Gue ada feeling again kalau dari otak di atas kertas seharusnya sih Orlando bisa menang ya. Tapi again variable yang tidak bisa dihitung ya seperti LaMelo Ball dan Conley, kalau mereka dua-duanya main bagus, Charlotte has a chance. Gue sih juga jagoinnya Charlotte Hornets sih, karena gue pengen lihat banget. Kemarin gue udah ngomong juga bahwa kemarin tuh Detroit sama Charlotte sempat panas. Kalau lo inget yang dangnya si Brandon Miller, terus Duncan Robinson not happy, and then after the game mereka nggak mau salaman. Ada sedikit, ini ya ada sedikit. Isaiah Stewart udah nungguin. Ada rivalitas yang mulai brewing nih di sini. Makanya jadi gue agak berharap juga Charlotte Hornets sih. Oke, sekarang kita mumpung lagi di Detroit Pistons nih. Detroit Pistons, I think number 1 di Eastern Conference. Are they legit this year? Do you think they have a chance to go all the way to the finals? It's a good question. Gue gini deh gue jawabnya. Untuk masuk ke Western Conference Finals, mereka harus melewati Boston Celtics karena mereka di peringkat kedua dan gue harus Eastern Conference Finals. Eastern Conference. Okay. Jadi gue anggap bahwa Boston adalah tim yang paling berat untuk melawan. Okay. Dan untuk mereka mengalahkan Boston di playoff dengan pengalaman Jason Tatum, Jaylen Brown, belum. Tapi are they legit? Gue percaya mereka legit. They are legit. They are more legit dari Cleveland Cavaliers tahun lalu. Sorry untuk fansnya Cavs. Gue tidak percaya Cavs akan make a lot of noise tahun lalu. Dan terbukti kan tahun lalu they cannot repeat it tahun ini.
But I believe in the Detroit Pistons more karena Cade Cunningham and karena supporting cast-nya sangat kuat. Jalen Duren and again. Oke, mumpung lagi on topic Cavaliers, berarti menurut lo upset nih Raptors lo? Jangan. I knew you were gonna go here. Gue tahu ini pasti ngomong Cavaliers gitu. Gue percaya bahwa, again, kalau gue nggak pernah suka kata-kata di atas kertas, karena permainan di basket bukan di atas kertas, tapi di atas kertas. It should be Cleveland Cavaliers, no? I mean, Raptors belum terbukti lah. Brandon Ingram, player of the week ya, dia untuk mengakhiri musim. Tapi gue belum melihat core ini terbukti di situasi yang kita bilang Charlotte Hornets tadi, di situasi playoffs. Mereka belum ada pengalaman di situ. Gue percaya mereka memiliki talentanya. Gue percaya bahwa Scottie Barnes akan step up di playoff karena dia selalu memberikan effort. Statistik dia atau permainan bagus dia datang dari effort. Dan effort itu selalu bisa diberikan. Hasil baik atau buruknya nggak tahu. Tapi at least dia akan menunjukkan effort di defense, effort di perimeter, dan effort dengan offensive rebound. Apakah itu akan translate untuk wins lawan Cleveland Cavaliers? Gue belum tahu. Tapi gue tahu bahwa ini jadi tantangan yang situasi yang paling ideal untuk Raptors ketemu Cleveland Cavaliers di ronde pertama dibandingkan harus ketemu sama Knicks ataupun Boston Celtics. Kan ini video prediksi. Prediksi, oke. Gue mau tahu prediksi lo Raptors lawan Cavaliers. Ya berarti kalau ada jejak digital, gue harus milih Raptors lah. Oh iya. Gue milih Raptors karena walaupun feeling gue rada takut ya, gue jujur gue rada takut karena dengan ada James Harden di Cleveland Cavaliers. Gue lebih takut ada James Harden di Cavaliers dibandingkan ada Darius Garland. Sementara walaupun kita baru lihat Clippers kalah, gue lebih suka ngelihat Darius Garland di Clippers saat ini. Jadi ini trade yang win-win untuk kedua tim ini. Actually win-win sih. Iya kan? Kecuali tapi Harden harus extend ya. Kalau Harden nggak extend with Cavaliers. Bener. Tapi dia mau kemana lagi? Di 28 tim lain dia udah pernah. Kemana ya kira-kira? Kemana lagi? Dia udah fine lah di sini. Dan gue anggap ini best situation untuk dia. Seandainya dia dieliminasi di first round sama Raptors. Maybe. Tapi dia belum main full musim juga sama Cavaliers. Jadi mungkin at least give a full season. I'm gonna say Raptors over the Cavs in 6. Oh, in 6. I don't see a game 7 in this series. Oke. Tapi kalau menurut lu, berarti itu udah upset. Tapi gue mau nanya sama lu, kira-kira kalau di East ada nggak yang punya kesempatan untuk upset? Ada. Hawks over the Knicks. Oke. Hawks over the Knicks. Karena bukan karena Knicks bagus ya. I mean, I would hate to bet against the Knicks. Tapi lo nanya kalau ada upset yang terjadi, yaitu upset yang bakal paling upsetting. Karena New York Knicks ini ekspektasinya sangat tinggi musim ini. Dan Atlanta Hawks for some reason really good right now. Jadi dan mereka tanpa beban ya, no pressure. Bener. Nggak ada ekspektasi juga sih. Bener. Gue selalu mengharap tim yang dengan ekspektasi nggak gitu tinggi. Dan gue selalu percaya bahwa momentum di akhir musim sangat berpengaruh di playoff ronde pertama. Oh, they've been winning though since ada CJ McCollum though. Yeah. Gue nggak ngerti sih CJ McCollum tiba-tiba datang ke Hawks ini impact-nya. You said it. Sometimes it's about chemistry. Sometimes it's about coach masukin dia di kapan. Kayak kita lihat Atlanta Hawks nggak selalu start dengan CJ McCollum, but they put him in at the right time. And Nickel Alexander-Walker been killing, bro. Gila It's in the sih. blood, it's in the DNA. It's in the DNA. Ada di DNA-nya. Di keluarganya. Keluarga itu emang jago-jago. Ya, gila. Tapi emang Atlanta sih gue juga, I don't know. Tapi Jalen Brunson, Cat, OG itu, itu investasi. Nah, itu investasi bodong sih kalau kalah sih. Lawan terberat New York Knicks adalah siapa selama ini? Pelatihnya. New York Knicks sendiri kan? New York Knicks sendiri, benar. Yeah. Jadi lawan mereka bukan lawannya mereka yang berat, tapi justru either they break down, ada sesuatu yang terjadi di mana mereka yang kalah bukan karena lawannya yang layak untuk menang gitu. Menurut gue ya, New York Knicks ini kadang-kadang suka implode aja dengan kesalahan atau sesuatu yang terjadi ataupun cedera nggak bisa disalahin ke timnya, but it happened ternyata musim lalu. Oke, kalau gitu langsung kita ngomongin prediksi dari Eastern Conference. Is Boston Celtics going back to the finals? I believe so. Gue di awal musim, sebelum musim ini mulai, gue membuat sebuah prediksi yang at that time dianggap sama Kemal ya, teman kita, hot take nih. Hot take apa ya? Gue bilang, gue mikir-mikir. Oke, hot take gue adalah Boston Celtics akan kembali ke final
setelah Jason Tatum kembali in time for the playoff. So far 2/3 dari prediksi itu udah terjadi. Di mana Boston, siapa yang nyangka juga kalau lo bilang prediksi itu di akhir musim, ya gampang lah, Boston kan peringkat 2. Kan di awal musim kita expect mereka dengan merombak line up-nya, rosternya, mereka akan finish di bawah nih. Malah kebalik, Milwaukee yang turun ke bawah, Boston yang meningkat ke atas, dan saat ini Jason Tatum kembali, udah triple-double juga, playing the role sebagai pemain kedua di belakang Jaylen Brown. I think they're going back to the finals. So if they go back to the finals, prediksi yang sangat aneh itu di awal musim ternyata benar terjadi. So I think so. But I love Joe Mazzulla though. Actually Joe Mazzulla is one of my favorite coach. One of my favorite coach in NBA. Dia nelpon Derek White katanya before the season, like, I love it. Everybody thinks we're gonna suck. Bener, itu salah satu coach yang paling bodoh amat sama apapun ya. Dia kemarin ini lihat nggak klipnya di IG? Dia suruh wasitnya sebelum pertandingan salaman dulu dong sama pemain-pemain di ujung bangku cadangan. Dia lucu banget kasih foul. Gue selalu suka banget nonton podcastnya dia, ya dia jawabnya benar apa adanya aja sih. And obviously right now pemain-pemain kayak Baylor Shireman, Sam Hauser, Peyton Pritchard, they're like playing out of their mind, bro. Tapi kalau kita bilang di awal musim 3 nama itu, pasti orang bilang lo gila, lagi mikir Boston Celtics akan menang dengan pemain inti mereka plus nama-nama itu. Ben Pritchard oke lah. Neemias Queta, it's crazy, man. Man, it's a good team, dan gini deh, kita anggap aja salah satu dari jagoan dari West yang masuk ke final, either Denver, OKC atau Spurs. Tim yang paling bisa memberikan perlawanan yang baik adalah Boston Celtics. Oke, that's the East. Sekarang kita pindah ke West. Matchup pasti lu tunggu-tunggu, gue tau lah. Ya itu Denver Minnesota first round. Sedikit fun fact guys, 28 game terakhir Minnesota ketemu Denver itu 14-14 sama rekornya. Nice. So if you have to pick one team yang akan menang series itu, who and why? Oke. Gue sempat mikirin pertanyaan ini, dan ini sempat jadi perbincangan di salah satu post IG gue, sampai ada komen-komen yang satu belain satu, yang satu belain yang lain. Tapi dengan keputusan berat, kenapa gue bilang berat? Karena Anthony Edwards sama Luka Doncic adalah 2 pemain favorit gue di NBA saat ini. Berarti salah satu dari pemain kedua antara Jokic atau Edwards akan pulang dia setelah ronde pertama. Gue pilihan dengan berat hati Denver Nuggets. Kenapa? Karena Denver Nuggets yang kayak gue bilang tadi, they're on a hot streak, masuk ke playoff. 12 game beruntun. Jamal Murray having his best season of the year. Aaron Gordon, gue nggak tahu 100% atau enggak, tapi udah kembali lagi. Tapi gue lagi memikirkan lebih ke matchup. Siapa yang akan jaga Jokic? Kita tahu bahwa Gobert akan likely dapat assignment paling banyak menghadapi Jokic. Jokic ini tipe pemain yang saat melawan Rudy Gobert, itu dia, it's barbecue check, like he gets anything he wants. Kenapa? Karena Gobert mainnya sedikit off. Kalau kita melihat dia nggak pernah main terlalu rapat dari awal. Kenapa? Karena dia tinggi banget. Jadi dia bisa recover dengan cepat. Jadi rata-rata dia membaca dulu, lo mau ngapain. Jokic bukan pemain yang bisa digituin. He'll take advantage every time. NBA aja nggak bisa jaga dia. Gue sempet nonton sebuah podcast, gue lupa yang mana. Tadi mereka ingetin ada satu kejadian antara Jokic dan Gobert saat Gobert masih di Utah. Di mana Gobert agak trash talk Jokic, terus Jokic giniin dia tuh bilang, I got 47 atau 42 points brother. Ini game masih berjalan. Dia ngomong brothernya itu, kenapa gue inget. Jadi gue inget lagi kalau matchupnya lawan Gobert, gue kasih keunggulan ke Jokic jelas. Oke, Anthony Edwards menang match up lawan di man-to-man match-up-nya lawan. But that's the only match posisi di mana satu-satunya dimenangkan oleh Minnesota menurut gue. Sisa-sisanya Jamal Murray, Aaron Gordon, I give it to Denver. Jadi berdasarkan mismatch-nya antara 3 pemain dibandingkan hanya 1 untuk Minnesota, gue akan memberikan keunggulan. But it will be 7-game series. 7 game ya? 7 game. You're taking the Denver Nuggets. I'm taking Denver Nuggets. Ya, tapi juga si Minnesota, I think juga pincang lah ya. Kita nggak tahu how healthy si Anthony Edwards juga sih. Dan juga Jaden McDaniels. But they might have an advantage di Julius Randle. Maybe. I don't think so. Satu-satunya pemain yang gue paling suka agak malas di Minnesota adalah Julius Randle. Karena susah diprediksi, lo akan main bagus atau enggak nih hari ini. Tergantung harinya jemputnya. Ya, bener. Okay, so what about your next team, Lakers? Against the Houston Rockets. Obviously kita nggak tahu Luka bisa main atau nggak, mungkin main juga di game ketiga atau game keempat. And obviously Austin Reeves akan out probably for that series. LeBron sama KD, kalau nggak salah KD itu menang 14 kali, sedangkan LeBron baru menang 9 kali match up-nya.
Any chance for the Lakers moving up, maybe moving on to the Yeah, second round? I think there's a chance karena gini, pemikiran gue adalah bukan hanya Luka tapi kehilangan Austin Reeves. That's 50 points a game right there yang lo harus make up dari defisitnya. Seandainya LeBron bisa menangkan 1 dari 2 pertandingan awal. Gue gauge dari situ dulu deh. If LeBron can help win the first of 2 games, kalau mereka awalnya udah ketinggalan 0-2 dan Luka kembali di game 4 atau 5 pas menghadapi eliminasi, susah. Harusnya bisa lah, karena kan mainnya di crypto. Exactly. Home court advantage. Yeah. But it's still, menurut gua kan keunggulan saat ini pincangnya Lakers, keunggulan buat Rockets lah. Betul. Dengan hampir fully sehat. Jadi bisa dibilang seandainya LeBron bisa curi salah 1-2 game pertama and stretch the series biar nggak di sweep, I think Luka, if he comes back in game 4-5 and to stretch the series, they can possibly win it. They can possibly win it untuk ke ronde kedua doang. Tapi tanpa Austin Reeves, Lakers aren't gonna go too far. Oh, tapi at least bisa menang 4-2, 4-3 dari Houston. I think if they win, it'll be 6 or 7 games. Kalau Lakers menang, it's not gonna be a quick series. Tapi if they drop the first 2 games and Houston mainnya bagus kembali, again Houston kan inkonsisten kan, bisa bagus, bisa tiba-tiba jelek. Sekarang udah mulai bagus lagi nih menuju akhir musim. If they play like that, they got a good chance. But Houston makes a lot of mistakes, kesalahan. Dan gue selalu ngeliat kalau lawan LeBron James, lu membuat kesalahan terlalu banyak, itu akan dimanfaatkan oleh dia. Jadi, I give the Lakers a fighting chance, a puncher's chance, and I believe that Luka akan coba kembali. Jadi awalnya gue mikir, Luka akan dipaksa untuk kembali nggak ya? Karena apa untungnya seandainya dia kembali dan mereka tidak bisa jauh tanpa Austin Reeves, let's say, karena oblique injury kan tricky. Yeah. Tapi nothing to lose juga seandainya hamstringnya kambuh lagi. Ya udah tinggal dia off season melakukan recovery kan, rest and recovery. LeBron, first option again. First option again. First time in history bapak sama anak main di playoff. That's crazy. Gue pengen Bronny main sih dapat menit sih. Bronny actually had a solid April, I think. Lebih tinggi stats Dia yang gue suka. Yang gue suka, LeBron udah mulai marahin si Bronny di lapangan. Okay. Awal-awalnya kan agak dimanjain gak sih, kayak terlalu dipuji-puji. Sekarang kan ngelakuin kesalahan, ada miss assignment, diomelin. Itu yang harus terjadi. Kalau lo mau jadi pemain NBA, kita udah sering lihat G League player yang borderline. Bagus lo di G League, tapi di NBA ya pas-pasan. Ya itulah Bronny James. Don't expect too much. Tapi Rui Hachimura harus menjadi opsi kedua di pertandingan di series ini. Dia harus memiliki high scoring game. Dalam arti more than LeBron. At least once di series ini untuk mereka have a chance. Tadi gue udah mau nanya lu, siapa kira-kira X factor yang dibutuhkan sama Lakers gitu? I mean, you can say Jake LaRavia, tapi that's too much, terlalu inilah beban yang terlalu besar untuk seorang Jake LaRavia. He'll come out and he'll play okay, but I think Marcus Smart and Rui Hachimura, Marcus Smart dari sisi defense. Oke, gue akan tanya sama lu, yang jaga KD siapa? It's gonna be, I think it's gonna be LeBron and Marcus Smart. Marcus Smart jaga KD ya? Why not? Get up in his face a little bit. Masuk aja. Ya, melakukan apa yang Draymond lakukan di game tadi yang kita melihat. Just, I guess, that's true though. So gue juga pengen Lakers ya, at least pengen dapat 2 game, satu dari 2 game itu sih bener sih. I think kalau udah itu, I think Luka bisa comeback and it's gonna be a different ball game. Dan walaupun sedikit mengecewakan time and time again, sekali-sekali, tapi I expect big things from DeAndre Ayton. Walaupun DeAndre Ayton main lebih bagus kalau ada Luka, agak dimanjain gitu harus ada Luka. But I also expect Vanderbilt harus step up. Yeah. Dia harus bisa main defense yang baik juga. He came here for his defense. Kenapa dia tidak bisa dimainkan menjaga KD juga di beberapa assignment? Ya, I think itu penting banget sih ntar untuk bisa jaga KD. Sih, I think kalau mereka bisa matiin KD. Dan gue penasaran juga karena KD and Amin Thompson actually number 1 and 2 untuk minutes played this season sih. Gue pengen tahu ya mereka masih punya napas apa enggak sih ntar di playoff sih. Jadi prediksinya tergantung Luka balik atau enggak nih, dan ini masih tetap belum ada titik terang masalahnya. Ya, I'm going with Lakers bro, 4-3. Okay. Yeah. I'm going with the Lakers dengan prediksi gue Luka akan kembali di 1 game sebelum eliminasi. Karena kalau udah menghadapi eliminasi it's too much of a burden ya. 1 game sebelum eliminasi misalnya udah di 2-2 atau 2-1, Luka bisa kembali dan mereka akan menang series ini di 6 game. Okay, so next question is the San Antonio Spurs. Obviously 60-win season for the San Antonio Spurs. Are they gonna shine? Are they gonna choke? I think they're gonna shine. I hate, ini statement yang gue sering buat, boleh sekarang ada jejak digitalnya. I hate that I love the Spurs.
I hate it. Dalam eranya tim Duncan 20 tahun, Greg Popovich menang 5 kali juara, gue tiap tahun males nonton final yang ada merekanya, di mana mereka kadang menang, kadang kalah ya. Tapi I never like the Spurs, and I never like the playing style. Bintang-bintang mereka juga buat gue be aja. Gue bukan fansnya lah. And I hate that I love them now dengan Wemby, tapi bukan hanya Wemby gitu. Yang gue mulai suka pemain-pemain lain juga. I love Stephon Castle, I love Devin Vassell, I love Keldon Johnson. Ini jadi tim yang, wah ini masih menjadi Spurs yang dulu dengan udah revamp ya 2.0. Tapi masih menggunakan playing style yang merata antara semua tim, mengandalkan defense dan pelatih baru dengan filosofi yang sama. Kok gue jadi suka? Yeah, I think they're going to shine. I think they're the real deal. So, your prediction for the Western Conference Finals, is it going to be the Spurs and the OKC Thunder? I think so. I think it's going to be Spurs and Thunder. Tadinya di awal musim gue bilang ada kemungkinan it's going to be 1, 2, 3, 4 gue prediksi di sebelum musim ini mulai ada jejak digital juga. I said it would be OKC, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, and the Houston Rockets. Gue ketukar nih salah satu timnya, ternyata Lakers yang masuk, Rockets di bawah, but it was close enough prediksinya. Tapi di awal musim, gue prediksi bahwa Denver will be the team to beat in the conference finals, but against OKC ya. Tapi but the way it's shaped up, dengan rankingsnya, it's gonna be conference finals antara Spurs and OKC. You think the Spurs got what it takes to beat the Nuggets? I think so. I think we've seen some battles walaupun regular season matchup yang terakhir dimenangkan. Benar dan terakhir I think they're figuring things out. I mean it's always hard to stop Jokic but I don't know. I think they got the tool. I think they got a deeper team. I think Spurs got a deeper team. Wow, itu pecah sih rating sih kalau Spurs lawan OKC. So Spurs and OKC, who you got going to the finals? Oh man. I'm gonna say Spurs. What? Selama ini gue bilang, sorry ya, ini gue baru berubah pikiran on the spot. Gue selama ini ngomong, it's gonna be OKC back-to-back champions. Dan Shai Gilgeous-Alexander 2 kali MVP, pertama kali ini dalam 7 tahun memecahkan beda kejuaraan. Tapi for some reason, mungkin karena dampak kita sering bawa gamesnya Spurs di sini juga, I just think they are ahead of their time. Dimana gue selalu bilang, tim harus kalah dulu untuk bisa maju lagi with the maturity of this team, di mana mereka mainnya sangat disiplin, the shared minutes. I think they got what it takes to go to the finals. To win the whole thing, I don't know. Boston will be a tough matchup against them. Wow, that's a hot take though. I just think nggak kenapa gue ngomong ini pasti jadi banyak yang jadi kontroversi nih. Because they have got into OKC's heads. Oh, because they beat OKC 4-1 though in the season. I think they got into OKC's heads a little bit. Jadi I don't think it's berarti mereka talentnya di atas OKC, tapi OKC sedikit ada mental block menghadapi San Antonio Spurs ini. Seandainya mereka bisa mengalahkan, tough out mereka adalah against Denver Nuggets and Jokic. Yeah, that will be a 7-game series. Everybody said yang ngalahin Nuggets itu akan masuk final. I think so. That's what I believe. That's what you believe. I believe. I gotta say Spurs juga sih. Yeah. Oh my God, I gotta say Spurs. Deg-degan kan ngomong kayak gitu, I don't know. I think Wemby. I don't know, man. I think they have the OKC's numbers though. Yeah, I think so. Me too. Oh my God, I think we got the same one though. Boston Celtics against the Spurs for the finals. That will be an amazing finals. It will be an amazing finals against between two young coaches. So who's the NBA champion in 2026? Wah, as a Lakers fan, gue nggak boleh ngomong ini. You mean Boston Celtics? I have a feeling kalau seandainya mereka ketemunya sama San Antonio Spurs, they have the experience and the finals experience and the know-how to win a championship again. Jadi seandainya Boston masuk finals dan kalau ketemunya OKC justru menurut gue lebih bahaya. Justru kalau ketemunya San Antonio Spurs, they can take advantage of their inexperience level. So Boston? So it would be Boston. 4-2? Yeah, 4-2. 4-2 Yeah, I think the inexperience of the Spurs will show against a much more experienced team in the Boston Celtics di final. I'm gonna say Spurs biar beda. I'm gonna say Spurs winning the championship. Of course, as a Lakers fan, mending Spurs. Tapi yang realistically kayak Boston sih. Well, yeah, if they have to face off, it's a tough out. Finals MVP? Finals MVP, it'll be Jason Tatum this time. Okay, I'm gonna say Victor Wembanyama. Okay. So
Nice. That was fun, man. Thank you so much, Great. man, for We'll your see. time. Save this. We'll see how We'll see. Biasanya sih prediksi gue agak salah sih. sama. So, Namanya juga prediksi. Iya, biar juga seru. prediksi. Kalau prediksi kita benar, kita udah kaya. Bener. That's true. Good point. That's true. Once again, thank you so much guys sudah menonton video prediksi ini, and check out P di podcastnya Kemal, apa namanya, podcast basket. So make sure you support and watch them also. So once again, thank you so much. Have fun guys watching the playoffs. It's gonna be so much fun. Dan jangan lupa juga untuk download Prime ya, langganan That's right. Prime. Biar nonton kita juga bawain playoff nanti. So, Set bahasanya ke Indonesia ya? yeah, kayaknya udah otomatis deh sekarang. Iya, iya. Kayaknya. Tapi Nice. once again, thank you guys for watching, and we'll see you guys again next time. Peace out. Please join my channel, guys.